Anda ingin daftar polisi tapi belum tahu kesemaptaannya seperti apa? Simak guys, untuk kesemaptaan jasmani nanti akan dilaksanakan seperti ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Brigadir Ade Ilyas, anggota Polri. Saya akan menjelaskan tentang tes kesemaptaan jasmani untuk penerimaan Polri Tamtama, Brigadir, Akpol, dan SIPSS. Berikut ini adalah penjelasan dan tata cara penilaian tes kesemaptaan jasmani. Tahap kesemaptaan yang paling pertama adalah tahap kesemaptaan A. Ya, di mana tahap kesemaptaan A adalah lari 12 menit. Sederhananya, untuk tes ini berlari sejauh-jauhnya selama 12 menit. Dan setelah waktu berakhir 12 menit, panitia akan membunyikan peluit panjang tanda waktu sudah habis. Lintasan peserta diukur berapa meter siswa berlari. Tes jasmani lari 12 menit ini biasanya berlari di stadion lapangan sepak bola yang memiliki keliling lapangan kurang lebih 420 meter ya. Jadi setiap stadion yang nanti akan dipakai oleh panitia kurang lebih memakai lapangan stadion untuk tes jasmani, terutama larinya ini guys. Untuk mendapatkan nilai 100 ya, nilai poin tertinggi 100 di tes jasmani lari 12 menit, kamu harus berlari setidaknya untuk laki-laki jarak lari 3.440 meter atau 8,2 kali keliling lapangan. Kemudian untuk jarak wanita ya, untuk wanita jarak lari 3.050 meter atau 7,4 kali keliling lapangan. Ini adalah stadion persegi biasa, dan jika kamu stadionnya lebih besar, maka nanti kamu akan perhitungkan sendiri. Yang penting jarak yang kamu tempuh tadi untuk wanita dan pria yang tadi saya sebutkan, laki-laki 3.445 meter itu adalah nilai terbaik yang nanti akan kamu dapatkan. Kemudian untuk wanita tadi 3.095 meter untuk lari wanita. Oke guys. Nah guys, ini saya lihatkan di samping saya berikut tabel. Ada penilaian dari nilai poin 100 sampai dengan poin ke 60, dimana kamu ambil yang paling tinggi. Tips dari saya untuk lari, silahkan kalian lari secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Jangan sampai jalan kaki ataupun kalian mengikuti orang yang jalan kaki. Lebih baik tips dari saya, kalian ikuti orang yang stabil larinya kenceng, kamu ikutin terus. Di belakangnya atau enggak, nanti kamu di sampingnya, kamu ikuti terus. Itu tips dari saya. Persiapkan dari sekarang, kalian lari minimal sehari ya 1 kilo, besok 2 kilo, kemudian besoknya lagi 3 kilo. Bagus-bagus kalian bisa dapat dalam sehari itu 4-5 kilo untuk berlari selama 12 menit guys. Oke guys. Nah lanjut guys dengan tahap kesemaptaan yang kedua, yaitu tahap kesemaptaan B. Materi yang diujikan adalah pull up untuk pria, untuk wanita, kemudian ujian sit up, push up, dan shuttle run. Untuk tahap kesemaptaan B ini adalah untuk laki-laki dan wanita, yaitu yang pertama adalah push up ya. Ketentuan hitungan push up, yang pertama push up ya, dihitung satu hitungan mulai saat mengangkatkan badan dengan meluruskan lengan sampai lengan benar-benar lurus. Itu adalah hitungan pertama. Kemudian turun kembali dengan tubuh lurus sampai berjarak 1 kepal ya, atau kurang lebih 10 cm dari tanah langsung. Nah guys, seperti gambar contoh di samping saya ini ya. Jadi kalian harus benar-benar melakukan push up secara lurus dan tidak setengah-setengah. Karena kalau kalian mengerjakan secara setengah-setengah, kalian pasti tidak akan dihitung untuk push up-nya. Nah, gerakan yang tidak benar itu tidak memperoleh hitungan dari panitia. Simak guys seperti ini nih, untuk push up-nya ya. Tips dari saya, silahkan kalian perbanyak push up dari sekarang setiap hari. Minimal kalian langsung hitung dengan ukuran 1 menit, kalian sudah bisa mencapai berapa.
sehari dapat 30, 2 hari dapat 40, sehari dapat 60. Alhamdulillah kalian bisa mencapai yang lebih maksimal lagi. Lakukan setiap hari, karena yang dilakukan tidak setiap hari pasti akan kaget guys otot-ototnya. Oke guys, bagaimana dengan push up yang dilakukan oleh wanita? Jadi untuk wanita semua posisi startnya itu dari bawah. Nah untuk push up wanita ini sedikit berbeda. Dia tidak memakai kekuatan dari ujung kaki, tetapi dia memakai tumit dari kaki untuk sebagai pangkal kekuatan dalam push up ya. Itu memakai tumit. Oke guys, nilai yang paling tinggi diambil dari 42 sampai dengan 45 ya. Itu nilai yang terbaik dalam tes push up. Dimana tes push up ini kalian harus melaksanakan dengan cara sempurna, baru nanti akan dihitung oleh panitia. Ingat guys, untuk perhitungan push up ini dilakukan secara detail guys oleh 1 orang petugas dan 1 orang yang mengawasi kamu. Nah guys, lanjut untuk yang kedua adalah sit up ya. Untuk laki-laki sit up ketentuan hitungnya adalah yang pertama, dihitung 1 hitungan dari sikap terlentang sampai siku tangan kanan melampaui lutut sebelah kiri atau sebaliknya. Jadi dihitung 1 ya. Jadi dari sikut kalian ini pada waktu tangan kalian sudah ada di belakang kepala, naik ke atas, dan sikut tangan kanan kalian sudah mengenai lutut sebelah kiri kalian, dan sebaliknya. Gerakan yang kalian tidak benar itu tidak mendapat hitungan dari panitia. Nah guys, untuk wanita sit up ya, ini agak sedikit berbeda dengan laki-laki. Untuk ketentuan hitungan wanita dihitung 1 hitungan mulai dari sikap berbaring terlentang, kemudian mengangkat badan sampai sikap duduk minimal 90 derajat. Nah posisi tangan yang tadi laki-laki di belakang, kalau untuk wanita itu tangannya sejajar dengan badan atau tangannya lurus guys. Nah peserta tidak boleh istirahat atau berhenti melakukan gerakan pada posisi semula atau berbaring terlentang lebih dari 5 detik nih guys sekarang ketentuannya. Nah apabila terjadi maka gerakan dinyatakan selesai karena udah kecapean mungkin ya. Tapi kalau bisa kalian istirahat sebentar langsung melakukan lagi. Mungkin masih diberikan toleransi, tapi kalau kalian sudah 10 detik tidak melakukan lagi, habis waktunya dan kalian akan dianggap berhenti melaksanakan. Oke guys. Nah guys, ini berikut daftar penilaian sit up laki-laki yang paling sempurna dan paling bagus nilainya akan mendapatkan nilai 100 ya. Dalam 1 menit jika kalian mendapatkan nilai dari 40 kali pergerakan yang bagus sampai dengan 50, itu kalian akan mendapatkan nilai 100 poin ya. Ingat, kalau bisa tips dari saya, kalian bisa lakukan di rumah setiap hari, bagus-bagus 1 detik 1 gerakan. Guys, lanjut ke gerakan kesemaptaan B yang selanjutnya adalah gerakan pull up ya. Apa itu gerakan pull up? Peserta mengangkat badan dengan kekuatan kedua tangan sampai dengan dagu melewati palang. Itu yang namanya pull up guys. Nah kemudian gerakan selanjutnya turun menggantung seperti sikap permulaan. Kemudian kembali mengangkat badan dengan kedua tangan ya. Tangannya lurus sampai dagu melewati palang. Seperti gerakan yang saya lihatkan di samping saya ini. Untuk wanita itu dinamakan dengan sinning ya. Kalau laki-laki itu dinamakan dengan pull up, kalau wanita itu dinamakan dengan chinning. Gerakannya ada sedikit berbeda dengan pria ya. Yang pertama itu kedua tangan lurus memegang palang, posisi kaki maju selangkah ke depan ya, lebih kurang 30 cm. Badan dan kaki merubah bentuk sudut 45 derajat. Jadi seperti ini nih guys nih untuk wanita ya. Tarik badan ke arah palang dengan kedua kaki, tetap lurus ya, sampai dada bagian atas menyentuh palang, dagu harus melampaui palang. Itu hitungan untuk wanita. Kemudian kembali ke sikap semula, posisi tangan lurus kembali guys. Ya, itu nanti akan hitungan selanjutnya. Guys, untuk tahun-tahun kemarin nilai pull up yang paling bagus poinnya adalah untuk laki-laki ya, di atas 17. Itu kalian pasti poinnya sudah sampai 100 ya. Jadi lakukan setiap hari di rumah, jangan sampai nanti kalian melakukannya pada hari H-nya.
Tapi kalian lakukan setiap hari latihan di rumah, angkat berat badan. Terutama kalian sebelum angkat berat badan, kalian pemanasan dengan angkat barbel, angkat air atau angkat galon atau terserah. Nanti kalian bisa latihan setiap hari di rumah ya, cari palang-palang untuk pull up di rumah ya. Terutama mungkin ada di sekolahan atau di pores atau di mana, kalian bisa cari sendiri. Lakukan sebaik-baiknya. Ingat, tips dari saya, lakukan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa di atas 20 guys. Untuk wanita, chaining tadi ya, kalau pull up dari laki-laki itu di atas 17. Nah kalau wanita, karena dia bebannya tidak terlalu berat, itu nilai tertinggi bisa di atas 72 guys. Ya itu baru nilai 100. Jangan lupa lakukan setiap hari di rumah. Jangan sampai nanti kalian SKS, sistem kebut semalam. Jadi latihannya hari ini, besok pelaksanaan. Jangan. Tapi lakukan ini selama berminggu-minggu, selama berbulan-bulan. Insya Allah menjadi kebiasaan kalian. Jadi kalian tidak berat melaksanakannya lagi. Oke guys. Nah lanjut guys, yang kesemaptaan yang keempat adalah kalian akan melakukan shuttle run atau lari angka 8. Simak guys. Apa itu shuttle run? Shuttle run adalah lari membentuk angka 8 di antara dua buah tiang yang berjarak kurang lebih 10 meter. Nah ini dilakukan sebanyak 3 kali sampai kembali ke tempat start atau tempat semula. Nah tes ini untuk mengukur akselerasi dan kelincahan setiap peserta. Untuk shuttle run atau lari angka 8 ini ya, sikap permulaannya, nanti kalian akan dikelompokkan dengan peserta yang lain ya. Kelompok peserta yang terdiri dari 3 atau 4 orang mengambil posisi start, berdiri di belakang garis start ya. Jadi kalian nanti berbarengan dengan teman kalian. Nah disitulah kalian cepet-cepetan di situ larinya. Kemudian dalam posisi siap menunggu aba-aba dari penguji. Jika ada aba-aba ya, peserta lari secepat mungkin menuju tiang yang berada di depannya sampai melewati tiang, langsung memutar balik ya, kembali ke tempat semula menuju ke tiang pertama. Jadi larinya itu tidak lurus guys, tapi membentuk angka 8. Lari secepat-cepatnya guys. Nah apabila peserta start dari sebelah kanan, maka yang bersangkutan berlari menuju ke sebelah kiri tiang di depannya guys. Jadi berlawanan guys ya. Nanti dilakukan sebanyak 3 kali putaran bolak-balik, demikian pula sebaliknya. Nah, ini penilaiannya adalah secepat-cepatnya guys. Tahun kemarin untuk nilai yang paling tinggi di shuttle run itu kurang lebih harus mencapai 16,2 detik ya. Dari kalian lari 10 meter tadi angka 8. Nah, jika kalian bisa mencapai 16,2 detik dalam waktu 3 putaran tadi, kalian akan mendapat nilai poin 100. Itu khusus untuk laki-laki. Dan untuk perempuan ya, kalian jika mencapai 3 putaran dengan waktu 17,6 detik, itu kalian akan mencapai nilai 100. Oleh karena itu latihan dari sekarang. Kalian bisa latihan di lapangan dengan menggunakan tiang atau menggunakan tanda atau apa ya, dilakukan di lapangan atau di aspal boleh, tapi tetap lakukan dengan cara hati-hati. Dan kalian hitung dengan teman kalian berapa waktu yang kalian sudah capai. Saya tips dari saya, silakan kalian lakukan setiap hari. Jika masih kurang, kejar terus, dan kejar terus. Kalian melakukannya setiap hari, maka kalian akan terbiasa dengan tes ini. Oke guys, nah ini guys tahap kesemaptaan yang paling terakhir sebelum nanti yang paling banyak bertanya juga kepada saya, yaitu tahap kesemaptaan berenang alias renang. Simak nih guys. Penilaian untuk renang sangatlah sederhana, yaitu yang dinilai adalah gaya renang. Peserta menggunakan gaya yang dikuasai atau bebas gaya sebenarnya untuk peserta yang memenuhi syarat. Seperti ini guys contohnya. Yang pertama, peserta menempuh jarak sejauh 25 meter guys ya. Jadi untuk jarak renang ini ditentukan oleh panitia sepanjang 25 meter guys ya. Kemudian yang peserta yang tidak memenuhi syarat dalam berenang ya, yang pertama itu peserta tidak mencapai jarak 25 meter. Jadi kalian setelah nyebur berenang cuma nyampe 10 meter, itu pasti gagal guys. Kemudian kalian berenang baru mau nyampe 5 meter lagi mau nyampe, tapi kalian tenggelam, dikatakan gagal guys ya. TMS, tidak memenuhi syarat. Jadi kalian kalau misalkan masih belajar bisa nyampe ke 25 meter tadi, itu masih dapat penilaian, cuman penilaiannya mungkin di bawah rata-rata.
Tapi usahakan dari sekarang, tips dari saya, setiap hari berenang, belajar berenang yang belum bisa. Kemudian belajar berenangnya yang pertama adalah di tempat dalam, jangan di tempat cetek guys. Ya, cari yang berenangnya itu di atas 2 meter atau misalkan 250 meter tingginya. Ya, kalian bisa berenang, belajar di situ, belajar mengambang, belajar mengayuh, kemudian belajar cara berenang gaya bebas, gaya katak, dan diusahakan kalau bisa berenangnya itu ya tidak beriak alias tidak bunyi. Ya guys, saya mau memperlihatkan tabel kemarin yaitu tentang penilaian renang. Ya, untuk penilaian renang, jika kalian ingin mencapai nilai 100 poin ya, itu di atas 14 detik. Dari 25 meter tadi kalian melaksanakan 14 detik nyampe. Wow, itu nilainya udah paling tinggi guys. Itu untuk pria. Kalau untuk wanita dihitung dari atas 20 detik. Kalau kalian yang wanita sudah 20 detik nyampe selama 20 meter tadi, kalian nilainya paling tinggi yaitu 100 dan pasti MS, memenuhi syarat. Oke guys, terakhir kalian nanti akan diperiksa yaitu tes antropometri. Tes antropometri itu apa? Yang kemarin sudah saya jelaskan tentang tes antropometri. Jadi untuk tahun ini dan tahun kemarin itu dilaksanakan setelah tes kesemataan jasmani. Jadi setelah rangkaian tadi selesai, setelah semua diikuti, jadi kalian nanti langsung tes antropometri, yaitu melihat struktur tubuh yang ada di badan diri kalian. Oke guys, tes antropometri. Apa itu tes antropometri? Yaitu tes untuk adik-adik rekan-rekan yang ingin melihat tes antropometri bisa dilihat di tahapan tes Tamtama Akpol Bintara SIPSS lengkap di daftar polisi 2020 yang kedua. Di video saya di sana dijelaskan tes antropometri guys. Jadi lebih jelasnya kalian bisa lihat di video tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan tes keselamatan jasmani Polri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua yang ingin daftar polisi. Saya doakan bisa mengikuti tesnya dengan lancar dan nilai terbaik yang bisa didapatkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu pertanyaan dengan satu jawaban untuk memberikan solusi kepada kalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari jauh. Muah.